Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Kamila Nur Nazifa dengan NIM 2004-500 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada yang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui teks bacaan, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang kedua, siswa sambil bermain, siswa dapat menggunakan ungkapan terima kasih secara lisan ataupun tulisan dengan tepat. Yang ketiga, setelah berlatih, siswa dapat menuliskan ungkapan kalimat terima kasih secara tulis dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menggali informasi serta menceritakan mengenai kegiatan kerjasama yang dilakukan di rumah untuk mengatasi masalah bersama anggota keluarga. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar dan langkah-langkah pembuatannya, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari tanah. Namun pada hari ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu nggak mengenai apa? Ya, kita akan belajar mengenai bencana alam. Apakah kalian mengetahui berita di televisi mengenai peristiwa banjir yang ada di Jakarta? Jika iya, peristiwa banjir itu dinamakan apa? Ya, benar, peristiwa banjir disebut dengan bencana alam. Selain peristiwa banjir, apakah ada bencana alam lainnya? Betul sekali. Selanjutnya ada gempa. Gempa itu ada 3 macam. Yang pertama ada gempa vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua ada gempa tektonik yang disebabkan karena adanya pergeseran lempengan bumi. Yang ketiga yaitu gempa reruntuhan yang disebabkan karena adanya reruntuhan. Nah, selain gempa, adakah bencana alam lainnya? Nah, betul sekali. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami ini terjadi karena adanya gempa di dasar laut ataupun akibat aktivitas gunung berapi, sehingga air laut membentuk sebuah gelombang, mau besar mau kecil, dan gelombang itu nantinya akan menuju ke daratan. Nah, peristiwa tsunami yang terjadi di Indonesia dan merupakan tsunami yang besar itu terjadinya di mana? Ayo. Ya, betul. Tsunami ini yang besar ini terjadi di Aceh pada tahun 2004. Nah, inilah proses pembentukan tsunami.
itu dia proses pembentukan tsunami. Nah, selanjutnya ada bencana alam apa lagi ya? Ya, betul. Ada bencana alam angin puting beliung, di mana anginnya itu bergerak cepat sehingga kecepatannya itu lebih dari 63 km per jam. Dan biasanya angin itu berputar-putar. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ya, benar. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor ini disebabkan karena adanya perpindahan batuan, tanah, ataupun material lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya daerah resapan air sehingga tumbuhan itu tidak mampu untuk mengikat tanah agar tidak jatuh ke bawah. Nah, bencana alam itu ada dua. Yang pertama ada bencana alami dan yang kedua bencana alam buatan. Bencana alam buatan contohnya itu banjir. Kenapa? Karena banjir bisa disebabkan oleh sampah. Nah, di mana orang-orang membuang sampah sembarangan sehingga tertutupnya area resapan air dan akhirnya air yang ada di sungai meluap dan terjadilah banjir. Selain itu juga dikarenakan adanya penebangan pohon yang dilakukan secara liar sehingga air itu tidak dapat diserap oleh pepohonan. Nah, selanjutnya ada longsor. Longsor juga merupakan bencana alam buatan, di mana biasanya longsor itu terjadi karena penebangan pohon secara liar tanpa melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, ada juga loh bencana alam alami. Contohnya angin puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Nah, anak-anak, jika kita memiliki teman yang terkena musibah dikarenakan bencana alam, sebaiknya kita harus apa? Ya, betul sekali. Kita sebaiknya harus saling membantu terhadap sesama manusia, di mana orang yang terkena musibah bencana alam kehilangan pakaian, tempat tinggal, kemudian membutuhkan makanan, merasakan kedinginan, dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai manusia perlu untuk membantu manusia lainnya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, untuk anak-anak semua, Ibu berpesan untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker ketika keluar dari rumah. Sekian penyampaian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.